Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsa Berkifa Tambubolon dengan NIM 100111123281004 dari kelas IKMC. Di sini saya akan membahas gaya kepemimpinan dari Dr. Nafsia Mboe SPA MPH dalam penguatan kebijakan kesehatan masyarakat, advokasi kesehatan masyarakat, serta pengendalian HIV/AIDS di Indonesia. Dr. Andi Nafsia Walionono Mboe SPA MPH merupakan figur sentral dalam sejarah kesehatan masyarakat Indonesia dengan karir yang melintas sektor klinis, birokrasi, dan internasional. Lahir pada 14 Juli 1940 di Sekang, Sulawesi Selatan, beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan meraih gelar Master of Public Health MPH dari Universitas Hawaii. Jenjang karir beliau tidak hanya di tingkat nasional saja, tetapi sampai tingkat internasional, di mana tingkat nasionalnya beliau menjabat sebagai anggota DPR MPR RI pada tahun 1992 sampai 1997, Sekretaris Komnas HAM, Sekretaris KPAN, dan Menteri Kesehatan RI pada tahun 2012 sampai 2014. Di tingkat internasional, beliau juga sebagai Ketua Komite PBB untuk Hak Anak pada tahun 1997 sampai 1999, dan juga beliau menjabat sebagai Direktur Departemen Gender, Perempuan, dan Kesehatan Reproduksi WHO pada tahun 1999 sampai 2002. Selain itu, beliau juga menerima prestasi dan pengakuan, menerima Raymond Magsaysay Award tahun 1986 dan dinobatkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di Asia oleh Theodore Asia pada tahun 2021, mencerminkan pengakuan atas integrasi dan kontribusinya dalam memperjuangkan keadilan sosial melalui kebijakan kesehatan. Analisis menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dari Dr. Nafsia Mboe ini merupakan perpaduan powerful antara kepemimpinan transformasional dengan servant leadership atau kepemimpinan melayani. Sebagai pemimpin transformasional, beliau menginspirasi dengan visi Indonesia yang sehat dan keadilan dan juga menentang pola pikir lama yang penuh stigma, misalnya terhadap ODA, dan memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan progresif berbasis bukti ilmiah meskipun menuai kontroversi. Sementara itu, sebagai pemimpin yang melayani atau servant leader, fokusnya selalu pada mereka yang paling rentan dan terpinggirkan. Filosofinya sederhana namun kuat. Kesehatan adalah hak asasi manusia. Komitmen ini tercermin dari kebijakannya yang memastikan layanan kesehatan menjangkau populasi kunci, seperti pengguna narkoba suntik dan juga pekerja seks. Saya hanya mengatakan jangan. Tidak ada alasan untuk menstigma orang. Hanya karena ada virus baru. Gaya ini ditopang oleh sifat-sifat ideal beliau seperti visioner, jujur, berani, cerdas secara intelektual maupun emosional. Keefektifan kepemimpinan beliau semakin jelas ketika dianalisis menggunakan 5 Discipline Learning Organization Peter Senge, yaitu System Thinking, Personal Mastery, Modal Mental, Shared Vision, dan juga Team Learning. Dari sistem thinking, beliau melihat HIV/AIDS ini bukan sekedar masalah medis, tetapi sebagai masalah sosial kompleks yang terhubung dengan isu ekonomi, budaya, dan HAM. Kebijakan harm reduction lahir dari pemikiran holistik ini. Secara personal mystery, dedikasinya pada pembelajaran seumur hidup terlihat dari perjalanan karir yang sangat panjang, dari dokter di daerah terpencil hingga pemimpin di WHO. Secara modal mental, beliau aktif menentang dan mengubah stigma serta prasangka lama terhadap ODA dan populasi kunci, menggantinya dengan pendekatan empati dan berbasis hak. Dari Share Vision, Dr. Nafsia tidak memaksakan visi pribadi, tetapi memfasilitasi terciptanya visi bersama tentang Indonesia yang sehat, yang diwujudkan dalam program seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Secara team learning juga, beliau mendorong kolaborasi lintas sektor, melibatkan Kementerian Kesehatan, LSM, komunitas ODA, dan BNN untuk menciptakan solusi kolektif yang lebih komprehensif. Nah, contoh program atau kebijakan nyata dari kepemimpinan Dr. Nafsia Mboe ini dapat dilihat dari kebijakan layanan sukarela HIV/AIDS dengan pendekatan harm reduction, di mana program itu berisi program pertukaran jarum suntik steril untuk penggunaan narkoba suntik, terapi rumah metadon sebagai alternatif pengobatan, serta integrasi layanan HIV/AIDS ke puskesmas untuk memperluas akses. Kebijakan seperti penyediaan jarum suntik steril dan terapi metadon ini dianalisis menggunakan problem solving cycle, di mana langkah pertamanya itu adalah identifikasi masalah, bukan hanya angka HIV yang tinggi, tetapi kegagalan sistem yang menjangkau populasi kunci. Dilanjutkan dengan melihat akar masalah, kebijakan narkoba yang kurang reseptif, stigma sosial, dan juga fragmentasi layanan. Dapat dilihat dengan pemilihan solusinya itu memilih harm reduction yang berbasis bukti global meskipun penuh dengan resiko politik.
Dalam implementasinya itu membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk kelompok yang sebelumnya berseberangan. Dari implementasi tersebut, dilihat evaluasi bahwa kebijakan ini terbukti sukses menurunkan resiko penularan HIV hingga 80% di kalangan pengguna narkoba suntik. Dari gaya kepemimpinan Dr. Nasfiombo ini dapat dilihat nilai keteladanan yang dapat kita pahami, yaitu keteladanannya dalam keberanian moral. Dr. Nasfiombo ini menunjukkan keberanian dalam mempertahankan kebijakan berbasis bukti meskipun menghadapi resistensi dari kelompok konservatif. Contohnya dalam mendorong penggunaan kondom dan peningkatan kesehatan reproduksi yang menuai kritik, tetapi tetap dipertahankan demi kepentingan publik. Dan beliau juga dalam integrasi dan konsistensi antara nilai yang dipercaya dengan tindakan nyata, dari menjadi aktivis HAM hingga menjabat sebagai menteri. Seluruh kebijakannya didasarkan pada hak asasi manusia dan bukti ilmiah, bukan kepentingan politik populer. Keteladanan beliau juga dalam kepemimpinan yang melayani, fokus pada pelayanan kepada kelompok yang paling membutuhkan seperti ODA, penggunaan narkoba suntik, dan juga pekerja seks.